Kirain Jihan. Oke. Ya udah saya rekam. Oke. Di sini udah dibuka modulnya. Oke, kita lanjut ke ini. Dibuka juga ya Android Studio yang kemarin fragment ya. Kita juga bahas tentang PPT ini, tentang Arwi dan Intents. Nah, di sini ada beberapa komponen, ada activity, definisi activity, ada memulai sebuah activity bersama intent lewat data antara activity bersama extrasnya, terus navigation di antara activity. Jadi nanti kita bahas ini. Kita juga udah belajar activity juga. Activity adalah sebuah aplikasi yang memiliki komponen. Artinya di sini activity ini memiliki suatu layar atau satu jendela yang berinteraksi dengan si penggunanya. Jadi ada sebuah layar tetapi dapat di embedded di dalam activity lainnya. Jadi fungsi activity ini kayak seperti embeddednya lah untuk tampilannya. Terus ada Java-nya, terus ada typical dan activity dalam satu file. Nah, di dalam suatu representasi activity ini ada seperti memerintah sebuah layar, mengirimkan email, atau mendapat sebuah arahan. Yang kedua ini pegangan pengguna dalam interaksi, seperti mengklik button, menginput teks, atau login verifikasi. Dapat memulainya di dalam activity atau memulai aplikasi lainnya. Terus yang keempat, alur life cycle adalah membuat, create, merunning, pause, resume, berhenti, dan destroy. Nah, ini contoh-contohnya yang ada di activity. Ada pertama yang kemarin kita buat ini, hello to us. Terus ini my food, nanti ada list. Ini adalah kalkulator. Ini adalah mencari arahan ketika kita menggunakan Google Map. Nah, dalam aplikasi dan activity ini, activity adalah secara terikat bersama dalam membuat aplikasi. Pertama, activity pengguna melihat sebuah tipikal memanggil nama main activity. Artinya di sini activity ini sangat terorganisasi, artinya berhubungan dengan aplikasi. Jadi setiap antar muka ini berhubungan dengan activity dan fragment. Terus ada layout dan activity. Astagfirullahaladzim. Iya. sorry. Sambil kamu buka aplikasinya, nanti kan kita praktek ya. Nah, di sini ada layout dan activity. Activity itu tipikal menggunakan UI atau layout. Nah, layout adalah biasanya definisi di dalam satu atau lebih dari XML file. Terus activity mengembangkan, artinya bagian dari yang dibuat. Nah, di dalam suatu activity ini kita bisa mengembangkan seperti membuat suatu button, tambahan button, membuat suatu arahan, ataupun membuat yang lainnya yang berinteraksi dengan si pengguna atau si usernya gitu. Implementasi di activity ini, implementasi dalam activity baru itu ada definisinya di dalam suatu XML. Jadi di layout itu ada nama kelas sama XML nya yang kita udah pelajari. Terus definisi activity Java. Nah, di dalam Java juga ada namanya pembuatan, ada extend complete activity yang artinya di sini mengdeklarasi yaitu Java kelasnya. Terus ada connect activity bersama layout. Terus ada deklarasi activity di dalam Android manifest. Artinya di sini ketika kita membuat suatu activity, dia nanti akan terdapat di Java, terdapat di dalam XML dan manifestnya. Ini definisi yang kemarin. Oke, ini yang udah. Nah, di sini ada set content view. Di sini ada berapa resource, artinya library. Ada is layout, artinya layoutnya. Activity adalah jenis XML-nya yang dipelajari. Terus ini lanjut, ini deklarasi activity, ini ke manifest,
Ini ketika activity itu memulai awal itu langsung ke sini kalau misalnya pakai main activity. Di dalam suatu intent ini ada beberapa terdapat suatu proses, yaitu organitor, ada sistem, under system, ada app komponen. Di dalam under system ini pertama kan ada originator, artinya di sini ketika itu dia melakukan intent ke under system, terus under system melakukan aksi ke app komponennya. Di dalam sini ada end intent, ini merupakan suatu objek yang digunakan untuk merequest aksi dari suatu aksi lainnya di dalam suatu komponen di dalam under systemnya. Jadi di prosesnya ada originator, ada intent ke under system, terus ada app komponen. Ini ada beberapa, ada start activity, ada start and service, terus delivery broadcast di sini. Nah, di dalam satu ini ada button klik untuk memulai suatu activity ketika di entry, dan ada ketika diklik mentransfer atau memberikan suatu link kepada aplikasi lain berupa foto, link, alamat, dan lainnya. Terus memulai start and service, artinya di dalam suatu aplikasi ini nanti kita melakukan service seperti download, unduh, upload gitu. Terus deliver broadcast, artinya di sini sistem informasi everybody, the phone is now charging, artinya di sini suatu informasi ini akan selalu ada ketika handphone itu saling bertukar. Misalkan antara di dalam satu aplikasi itu ada namanya pesan, dia kirimkan ke dalam user lainnya, itu saling broadcast atau saling mengimpor informasi atau saling bertukar pesan. Nah, bertukar pesan itu terjadi dalam suatu jaringan yang terdapat suatu servisnya. Kenapa ada servis ini? Kalau ketika kita dalam membuat sistem tidak ada servis atau pembuatan Android Studio, dia tidak ada namanya melakukan suatu transmisi datanya. Jadi kalau misalkan ada itu ada activity, ada service, ada broadcast. Di sini ada explicit intent dan implicit intent. Nah, start sebuah spesifik dari suatu activity adalah spesifik dari activity ketika memulai. Itu yang pertama ada permintaan, yang contohnya ya, permintaan sebuah teh bersama susu yang dipesan di kita, artinya suatu pesanan ini yaitu teh dan susu, tetapi di situ dipesan oleh seorang nikitanya, arti seorang yang membelinya, konsumennya. Terus ketika di main activity ini memulai, ketika itu masuk ke dalam shopping cart, artinya pembelian, di dalam activity pembelian. Nah, ini adalah merupakan explicit intent contohnya. Terus implicit intent itu sistem yang bertanya di activity yang dapat dihandle sesuai permintaan. Contohnya menemukan toko yang buka menjual teh hijau, artinya ketika sistem ini dalam sistem ada menemukan, misalkan di dalam Google Map itu nanti kita mencari nama alamat, dia menemukan, berarti terdapat di dalam implicit intent alamatnya. Terus mengklik bagikan yang dipilih dari aplikasi yang memiliki banyak list. Nah, di sini ada beberapa mulai activity dan explicit intent. Artinya di sini ketika memulai suatu spesifikasi activity menggunakan suatu explicit intent. Yang pertama adalah membuat suatu intent. Yang kita pelajari adalah intent, neo intent, activity, dan terakhir adalah start activity intent. Gitu. Terus ketika activity ini di dalam implicit intent yang terdapat meminta Android untuk mencari activity yang di-handle dalam sebuah permintaan menggunakan implicit intent. Ketika itu membuat suatu intent, terus dia menggunakannya. Ini ada, kita deklarasi dulu nama intent, kita buat intent, deklarasi dengan nama intent, terus membuat baru, terus aksinya kemana, alamat kemana, tujuannya gitu. Baru kita mulai activity intent dari deklarasi yang di sini yang kita sudah pelajari. Terus ini adalah ketika kita membuat suatu implicit intent, itu ketika kita membuat namanya Google alamat URL link yang kemarin kita pelajari. Ada misalkan ada google.com www.google.com, ketika kita klik dia bakal mengarah ke Google. Nah, ketika dia ada nomor, kita klik dia mengirim ke handphonenya.
Ini ketika running activity ada beberapa proses yang bisa dilihat. Ini adalah manajemen dalam proses Androidnya. Ada menggunakan suatu user click launcher icon. Ketika dia diklik ikonnya, dia akan masuk ke dalam aplikasinya di dalam Android sistemnya. Terus dia bakal memulai yaitu main activity-nya awal di menu awalnya, yaitu startnya itu di mana. Terus dia ketika dia ke intent, dia melihat di klik artinya shop, artinya dalam pembelanjaan, masuk ke Android sistemnya lagi. Terus dia akan memulai lagi ke dalam activity baru dan seterusnya. Gitulah proses dalam ketika intent diklik, dia pindah ke dalam suatu layar dan layar itu akan memulai lagi di create. Terus kita mau klik lagi suatu pesanan, jadi yang tadinya intent yang layout yang sebelumnya itu langsung di destroy, dihapus, baru masuk ke activity lainnya yaitu intent. Ketika kita klik, itu namanya sirkulasi dari proses Android sistemnya. Ini mengirim dan meresipin data. Oke, ada dua tipe, mengirim dan mengirim data bersama intent. Yang contohnya put extra kemarin, ketika kita klik button itu bakal mengirimkan data sesuai dengan data yang dideklarasikan. Nah, sending and retrieving data ini, pertama kita mengirimkan suatu activity. Itu pertama membuat suatu intent, objeknya apa, terus data itu apa yang di extra, yaitu put extra-nya kemana. Terus dari intent 1 ke intent 2, artinya intent 1 ini dia deklarasi datanya, dia mau ketika diklik button dia pindah ke intent 2, itulah put extra. Ketika memulai, dia membawa suatu data masuk ke dalam activity atau layout yang kedua. Terus in the second recipient activity adalah get the intent object, artinya memberikan suatu nilai ke objeknya. Terus activity ini akan memulainya bersama receiver data atau extra. Extra ini adalah put extra yang kita gunakan itu dari suatu internet object, artinya objek itu kita tentukan tadi yang saya jelaskan, mau ke layout 2, layout 3 atau layout 4, yang ketika kita klik mengirimkan data kemana, kita klik mengirimkan data kemana gitu. Ini contohnya ada web, terus ini informasi itu intern yang udah kita buat put extra kemarin. Ini message, artinya mengirimkan pesan. Ini udah oke. Ini udah implementasinya. Ini pop store. Oke. Ini udah. Ini ada mereturn data atau finish second activity, artinya mereturn data ketika activity selesai. Nah, ini ada beberapa buat activity yang kemarin udah juga belajar. Ini ada put extra, kita udah belajar. Oke, artinya memberikan suatu deklarasi bahwa itu sistemnya sudah berhasil. Ini sukses string. Oke. Navigation. Nah, di dalam navigation ini ada activity start. Di kapan sebuah activity itu memulai, yaitu ketika activity itu berhenti dan ketika itu di push lagi balik ke start awal, atau di push lagi ke depan masuk ke dalam suatu activity baru. Nah, ini ada last in first out stack, artinya di dalam masuk bakal keluar lagi yang stuck itu. Nah, kenapa ketika kita di dalam activity ini ada start, ketika membuat baru diklik terus dia proses di situ, terus tidak di back lagi, dia bakal out lagi, balik lagi ke start yang sebelumnya yang kita buat di manifest ataupun di Java yang bisa di back gitu. Nah, di sini ada activity start-nya, proses-prosesnya, ada card activity, ada cost put item, ada main activity. Dia akan proses sampai dengan apa yang dilakukan. Ya, proses ketika order ataupun prosesnya. Ini adalah
proses dalam shopping cart, artinya kita berbelanja. Ya udah. Oke. Langsung kita balik ke dalam ini. Kita praktek. Nah, di sini kamu udah buka Javanya atau Android Studio yang kemarin, yaitu main fragment. Terus kamu buka namanya di sini Android, terus project. Udah dibuka, Sawi? Kalau udah, masuk ke dalam, klik res-nya, terus klik kanan, nanti new. Oke, new. Terus buat namanya Android Resource Directory. Di sini Android Resource Directory. Buat namanya ini, kita udah buat ini. Terus kita membuat yaitu ini baru, yaitu Values. Nah, di sini ada Values. Kenapa nama directory yaitu Values strip in? Berarti itu Indonesia, artinya yaitu kode bahasanya. Kalau kita mau pakai bahasa Prancis, FR, atau bahasa Inggris pakai EN itu udah default, artinya di dalam Android Studio itu dia defaultnya standarnya bahasa Inggris. Jadi kalau kita mau transit ke Indonesia itu kita buat values strip in direktorinya, baru kita membuat yaitu string.xml nya. Dia akan berupa seperti ini. Udah, Sawi? Udah sampai sini, Sawi? Apa ya? Oke, ini. Bentar. Nah, di sini nanti kamu values in gitu. Jadi Indonesia resource tipenya juga tetap values. Kalau misalkan mau FR berarti Prancis. Jadi ini kodenya, kode bahasa. Biar si sistem ini atau Android Studio ini dia paham kamu buat pakai bahasa apa gitu. Kalau mau pakai bahasa Inggris berarti EN itu merupakan default standarnya di dalam Amerika. Jadi ketika kita merunning itu semua otomatis bahasa Inggris. Jadi kita pakai transit bahasa Indonesia IN. Saya udah buat gitu. Jadinya bakal CN. Udah buat directory ini, terus kamu buat XML ya, string.xml. Udah. Oke, balik lagi, klik yang ini ke Android. Oke, terus kamu pilih, liatin dulu values nih, di stringnya ada dua nih. Udah ada dua belum? String.xml. Ini default standar Inggris. Ini kita buat baru yaitu Indonesia. Jadi di sini nanti semuanya bahasa Inggris nih.
Jadi nilai dari string ini sama string yang in itu harus sama. Artinya copy paste aja yang terdapat dalam string .sml ini yang bahasa Inggrisnya. Terus yang kita buat baru ini di copy di sini. Nah, patokan di sini name-nya jangan dibedakan, artinya sama name-nya nilai translate-nya. Yang ini my fragment, yang ini fragment aku, yang ini Pika Server gitu. Jadi yang in ini khusus buat yang bahasa Indonesia gitu. Coba saya mas lihat, mas gantian kamu yang itu saya lihat ya Pak di screen. Oke. Ya, itu di copy. Oh, masukin di ya. Nah, ini dirubah kata-katanya. Yang ini sama kan? Yang hijaunya sama semua, yang ini dirubah gitu. Ketika kamu mau ngerubah ke bahasa Prancis, jadi kodenya FR. Bahasa Cina, lihat kode bahasa Cina apa. Ini kamu bisa translate, dirubah-rubah. Inilah fungsi ketika aplikasi ini dikatakan go internasional, artinya memiliki 3 bahasa ataupun banyak. Jadi kita menggunakan ini gitu. Makanya aplikasi ketika di Cina dia bahasanya Cina, di Indonesia bahasa Indonesia. Fungsi Studio yang kayak gini gitu. Ketika Indonesia atau orang Cina, ketika diinstal pengaturan di dalam aplikasi, misalkan Android kamu, itu kan otomatis pengaturan bahasanya langsung Cina gitu. Terus ketika nanti penguploadan ke Play Store, itu kita bisa namanya menandakan, misalkan aplikasi kamu mau ke itu bisa diinstal di Cina, bisa diinstal di Indonesia, bisa diinstal di Amerika. Nanti kita pelajari gitu. Di translate ya udah silakan. Navigation driver tuh nggak usah diganti, itu udah nama, opennya aja diganti. Belum setting tuh. Setting tuh apa? Pengaturan. Itu kan bahasa Inggris. Udah tuh. Coba di itu lagi, dikeluarin, di itu lagi, masuk lagi screen layarnya. Oke, udah. Sip. Jadi kalau udah ini, nah, kamu udah nih, tambahin lagi bahasa Prancis sama bahasa Cina. 5 bahasa. Inggris, Indonesia, Prancis, Cina, Jerman. Pakai translate. Nanti ada lagi. Ini belum, ini baru untuk buat resource-nya. Di Japanya belum gitu. Di Japa ada tambahan
biar langsung masuk gitu default standar ya. Buat lagi, kamu baru 2 bahasa nih, tambahin Prancis, Cina sama itu Jerman. Kodenya di search di Google, kode bahasa ini itu ada. Kode bahasa Prancis tuh FR, bahasa Cina itu apa? Mas juga lupa. Kalau bahasa Jerman juga apa gitu. Itu langsung otomatis bisa kebaca kalau kode-kodenya. Nah, itu cari. FR aja. Prancis FR aja. FR udah berapa itu? Udah itu ya? 5 ya? FR 4. Oke, 5 pas. Yuk tambahin kayak tadi. Kode itu berarti untuk pembaca di dalam Androidnya nanti gitu. Pakai translate aja terjemahan kamu. Ini kan belajar.
Dasar kopi semua. Jangan kebalik ya ngasihnya ya. Coba kamu klik itu yang merah, kenapa nanti? Oke. N-nya double tuh. Navigation. Udah sampai mana? Ini kok gak gerak? Screen kamu gak gerak. Kamu pakai itu ya, pakai Mozilla ya, Meet-nya. Oh, Chrome. Kira pakai Mozilla. Kalau pakai Mozilla jangan. Pakai data sendiri tah, Sawi. Gak gerak. Masnya pakai Chrome juga. Kalau Mozilla iya. Oke, gerak.
Kameranya hilang, Wi. Kamunya. Sawi. Sawi. Nggak gerak, Wi. Nggak gerak.
Oke, kalau udah semua ya. Oke, kita lanjut. Gantian emasnya lagi. Coba nanti kamu pindah ke Chrome, pindah ke Mozilla. Oh, nggak ada Mozilla, ya udah. Berarti lagi nggak itu. Jaringan kamu lagi belum kenceng berarti. Oke, lanjut. Di sini habis proses kayak gini, seperti ini. Nah, kita tambahkan di dalam main activity, yaitu codingan seperti ini. Nah, di dalam main activity buka main activity-nya, terus tambahkan codingan yang ini yang ada di modul. Nah, fungsi ini adalah dengan menu yaitu setting, action set itu ke settingan atau bahasa handphone, terus dia akan mulai atau menjalankan proses ini. Oke, kalau sudah, coba jalankan. Coba kamu screen layar. Mau lihat, saya mau kamu jalankan ya. Screen layarnya. Mana? Coba lihat. Dan klik yang itu values string itu, bukan ini, klik yang samping kiri ya, itu klik, bukan yang itu, yang atasnya. Dia masuk ke main rest values JH ya, JH mau mana, buka JH tuh, JH iya, klik gitu ya. Bentar. Ini internal calls, dia nggak memanggil. Oke. Coba dianin semuanya, dirapetin. Coba digeser. Oke.
klik setting. Ya cuma ada dua, jadi cuma ada dua, language United States berarti bahasanya. Klik. Kalau misalnya ada bahasanya berarti cuma satu ini, ya udah tambah language, add language. Kok gak gerak nyalamu? Tambahkan Indonesia. Indonesia, terus Prancis. Udah. Spanyol ya, udah. Prancis, Jerman ya. Mana? Tuh, Prancis. Nah, sekarang geser. Oh, udah tambahin dulu malah. Yang mana? Ya udah, yang Cina nggak usah di close. Back. Jerman udah. Bukan. Jerman pakai J. Jerman. Nggak ada ya. Ya udah, bentar lagi balik. Nah, ini kan tadi bahasa Inggris kan. Terus kamu Indonesia ditarik ke atas, yang kanan, yang kanan, pojok kanan. Nah, itu ke atasin. Nah, dah. Terus back. Dia bakal berubah. Oh. Balik lagi. Gitu. Bahasa Indonesia kan, balik lagi, klik yang itu pengaturan. Inggrisnya ke atas atau Prancisnya ke atas. Ya. Tuh. Famagel lainnya. Lainnya kamu belum diganti ya? Oh ya, langsung ya. Oke, nggak apa. Oke, berarti bahasa Inggris, coba ganti bahasa Inggris. Bisa kan jadi? Jadi kamu kalau membuat aplikasi yang banyak bahasa kayak gitu. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut yaitu kalau kamu udah punya namanya itunya, akunnya Google Console, tinggal play, cari aja play.google console.
ketika mau buat atau mau beli Google Console, akun itu sekarang ratusan. Nah, di sini kalau mau buat di create app, terus di sini nama aplikasi kamu apa namanya? Kalkulator. Yang mana? Singkatannya aplikasi 6 rumus ya, aplikasi yang nama itu aplikasi 6 rumus. Nah, di sini ada default language-nya, kan kita pakai English, jadi ini apa English saja dulu. Terus apakah game atau aplikasi, pilih aplikasi. Terus ini free atau berbayar, Fight itu free. Nah, ini harus ada namanya declaration, artinya di sini ada semua perjanjian yang ada di dalam Google Play Store atau konsol, ini harus namanya disetujui. Oke, create app. Ketika kita beli satu akun itu selamanya seumur hidup, jadi mau kamu punya aplikasi apa juga bisa. Nah, di sini nanti kamu ada beberapa yang harus, pertama di production yang harus kamu pahami. Di sini ada beberapa informasi. Release. Nah, kalau ini harus diisi, ada aplikasi ini, upload yang berbentuk APK, terus ada namanya, terus release note, artinya pengertian ini di mana. Yang ini cukup pakai bahasanya. Kalau kamu tadi ada bahasa banyak, cantumin semua GN US, artinya ini dia bahasanya ID-nya US. Kalau misalkan Indonesia, IN strip in apa itunya Indonesia. Terus yang ininya kalau misalkan Cina ya Cina kodenya gitu. Terus ini ada aplikasi, habis itu baru nanti review, dia ke review, baru nanti tunggu 3 sampai dengan 4 hari kalau yang udah banyak aplikasinya. Tapi kalau ketika baru itu semingguan, di reviewnya baru nanti di ACC gitu. Mas gimana untuk buat itunya gitu. Nah, dibuat itunya nanti ada beberapa build-nya, itu bukan build sendiri apa asal-asalan, bukan. Kan ini ada build APK sama build bundle kan. Nah, di sini nanti ada kalau misalkan yang terbaru ini berarti kita klik ini generation bundle atau APK. Kalau itu kan ada pilihan nih di sini, ada upload APK ataupun lainnya, tapi ini kita harus upload yang APK, bisa bundles, ada bisa APK. Nah, di sini sebelum itu kita harus buat namanya kuncinya dulu ketika mau diupload ke Play Store. Ini .apk. Nah, di sini ada kuncinya harus kamu buat key store-nya. Jadi kamunya harus kunci ketika kamu mau buka aplikasi itu, terus orang lain mau nge-reversing atau mau bongkar itunya, itu kamu yang tahu sendiri gitu. Atau ketika ada lain yang mau
copy paste codingan kamu untuk melindungi, dia harus pakai ini ketika kamu di Play Store, Keystore Pad. Kalau kita nggak ada ini untuk upload, jadi ditolak. Nah, di sini nanti ada namanya Keystore Pad. Bisa kita buat namanya di sini Keystore Pad-nya. Di create new. Nah, kunci ini bisa dibuat ada ini contoh ya. Terus ada passwordnya. Ini namanya aja. Kamu bawa namanya ini silakan, tapi kalau passwordnya itu namanya key aja. Nah, ini ada password. Kamu anuin. Terus konfirmasi juga. Samakan. Nah, habis itu nanti aliasnya kan ini Keystore Pad sama key ini kamu samakan. Terus ini passwordnya samakan yang di atas juga. Mono mah ora muter-muter iki bae. Baik, mau nggak ngomong aku ya anu. Nah, di sini ada tahun validasi, artinya kamu kunci ini berfungsinya sampai berapa tahun, itu ada kita tentuin. Itu artinya di dalam suatu Play Store itu jatah waktu umurnya itu berapa. Kalau misalnya jatah waktu umur 10 tahun ya kasih 10. Kalau misalkan dia jatah waktunya 15 tahun ya 15 tahun. Ini first and last name, ini nama kamu sendiri, developernya. Organisasi unit ini kalau misalnya nggak ada, ini kosongin aja atau dikasih apa. Kalau misalnya di perusahaan kan dikasih nama perusahaannya. Kalau itu kosongin ini city atau loyalty, ini kotanya. Terus state provinsi itu provinsi. Ini kode kotanya. Kode kota berarti berapa. Nah, habis itu baru nih udah deh ke aplikasi. Kamu simpen. Terus kamu remember, ini bisa diingat lah. Next. Terus cari, kamu nyimpen di itunya harus disamakan dulu. Simpen di dalam aplikasi kamu kuncinya gitu. Kalau di MyFragment app ya masukin situ, terus finish. Ini ada namanya signature version. Kamu mau pakai yang versi 2 apa itu basing. Kalau itu dianjurkan pakai versi 2 karena nanti namanya di Play Store itu harus pakai versi 2 gitu. Nah, sipin dulu ya. Dar. Oke, pilih untuk itunya rilis. Nah, habis itu jangan lupa tadi pilih debug apa rilis, itu pilih rilis kalau untuk Play Store-nya. Habis dapet ini baru bisa namanya APK itu bisa di-upload ke Google Play Store gitu. Terus Google Play Store itu ada kriteria, jangan satu gambar jangan sampai pakai punya orang. Artinya kalau misalnya mau pakai orang di crop, diedit dulu. Jadi signaturnya itu dia ketahuan kalau dia nggak diedit. Kalau di dalam Google
konsol. Kalau misalkan kita edit itu nggak ketahuan, jadi bisa di screenshot gitu. Punya Sawi, coba punya Sawi mana, lihat aplikasinya udah sampai mana, Mas lihat. Iya. Tidak bagus kok. Coba lihat, buka. Nggak muncul Mas. Oke, dikembangkan oleh Sawi. K itu apa? .k. .k itu apa? F.k. Oh, Kartika. Enggak dibuat ini tuh. Iya, menu atas, pojok kanan atas. Coba klik lingkarannya. Radius. Yaudah, oke. Coba kasih G. Ya, di back yang atasnya tambahin. Terus yang aplikasi nomor rumusnya ini di tulisannya agak besar, di bold. Pakai tipe tulisan. Terus yang di bawahnya itu ada foto kamu. Bot mana bot? Mana? Belum. Coba. Nah, GitHub itu udah dituin belum? Belum. Masih tuin, lihat. Sambil buat kuncinya, belajar buat kuncinya. Selesai. Di tipenya bold, di bold.
Dikasih colornya warna hitam, color tipenya text color. Bajunya yang tadi itu aja dipakai. Jahit. Sawi. Itunya mana? Lela.
Kresek. Aku mau makan sih. Ya kreseknya nih. Gambarnya mana, Wi? Ini kegedean. Cara ngeling. Pakai auto link aja. Karetnya di pas bunda tas bunda mana? Jadi mana? Di itu SML. Ayo. Auto link. Terus masukin di Java. Itu kan ada gitu ya. Bangun dong. Itu kan button tuh. Ya kan? Ketika diklik button dia langsung auto link. Layarnya nggak gerak. Hmm. Activity mana tuh? Hmm. Kemarin pakai autolink juga, buka yang autolink kemarin modulnya. Nah, yang kemarin itu Java, oh, di itu apa SML. Bukan gitu, kan itu kan button kan di Java. Yang apa itu buat tambahin autolink nggak apa-apa. Oke, udah pindah ke Javanya. Java itu mana? Mana bot? Udah. Buat namanya kayak itu, query, alamat di sini di bawah main about, activity about. Tadi bener nggak gerak ya punya kamu. Oke, URI, U nya gede, URI artinya alamat. U nya gede, awal U nya gede, URI. Nah itu ada UR kecil. Nggak gerak. Jaringan kamu lagi itu ya, nggak stabil ya. URI spasi alamat sama dengan
URI, U-nya gede. Oke. Dot parse. Dot parse. Oh, parse. Dot parse. Oke, di dalamnya alamat GitHub kamu. Pakai HTTP ya, jangan HTTPS. Petik 2 alamat. Petik 2. Oke. Belakangnya semikolon, jadi jangan lupa dikasih semikolon belakangnya. Nah. Iya, benar. Terus bawahnya intent. Biasa pertama intent dulu gede G intentnya. Nah, intent spasi intent kecil sama dengan new intent. Artinya buat dulu intent. I-nya gede. Dan oke. Intent dot I-nya gede. Dan dot action H-nya gede, action view gede semua, action view spasi view ya, koma URI, koma alamat punya kamu, alamat, koma alamat. Oke. Semikolon udah, semikolon. Oke. Terus start activity. Nah, itu ID ID button kan? Tambahkan ID button. Kan itu ID button di GitHub tuh. Ketika kamu pakai button gimana buatnya? Mana button kamu? Ketika ID intent. Intent kamu mana? Di menu tuh, ada tuh di menu. Coba lihat di menu. Nih, main activity. Nih, deklarasi dulu. Terus dibuat namanya on click. Jika diklik dia pindah. Jadi nah, dibuat itu ya. Siap belum lah? Siap belum? Coba dirunning dulu. Di atas. Di bawah. Kalau ini di bawah. Karena kalau misalkan itu dari atas dikasih ke bawah. Iya, dari bawah ke bawah. Oke. Oh, GitHub button. Nah, button GitHub ini di atasnya kasih. Nggak apa GitHub kasih ke atas. Ini nah kok ini button GitHub ini pindah. Nggak apa, button GitHub terus formula ini dibuat implement. Kamu mana implementnya atasnya? Kayla mau ikut? Tanyain, bah. Gitu saya template. Nah, itu kan belum ada tuh implement di atas. Nah, ya implement view on click listener ditambahin.
turun. Nanti diambilin. Ya, Mbak. Ya. Udah pakai implement, oke. Terus deklarasinya bukan dari si, oh, nggak apa dari situ nggak apa. Alt enter. Nanti muncul dia. Kalau nggak buat sendiri aja ke bawah. Biasa. Klik OK. Klik OK. Iya, klik OK. Oke, on click view tuh udah. Coba lihat yang dari itu button kemarin. Mana menunya? Nah, pakai ini on view pakai switch buat break satu aja case-nya. Break tambah sampai break. Oke, udah. Oh ya udah nggak bisa cache ID-nya. Kan ID-nya intent. Ini kan ke alamat. Enggak, dari itu aja dari switch-nya. Pakai switch aja nggak apa. Kalau nggak kalau ya view on click karena ID enggak pakai switch karena kamu pakai on click view V. Beda kalau untuk sendiri. Gitu. Jadi pakai switch-nya. Kalau mau ngopi. Mau ngopi. Tadi menu saya di menu. Yang di bawahnya ini pointer of change ini dihapus aja. Oke, tar. Ini kan ID-nya ID apa? Kamu pakainya. ID GitHub. GitHub udah. Terus kan intent alamat bentar. Intent. Nah, intent yang ini yang di atas pindahin ke bawah. Nah, itu. Pindahin. Oke. Nah, yang ini dirapin atasnya. Codingan atas dirapin. Nah, yang ini jangan sampai. Nah, ya, oke, jadi gituin. Coba di running. Sampai nggak? Sampai ke alamat kamu atau nggak? Coba lihat. Running. Dah, sampai kan? Oke. Nah, sekarang bagusin. Udah bagus. Oke. Ini udah ya. Ya di satu kalau di-upload di Google Play Store, saya lanjut ya screen-nya. Ada yang harus saya kasih tahu. Sebelum kamu harus siapin namanya desainnya dulu, desain logo sama bannernya. Biar bisa di-upload sama screenshot aplikasinya. 2 aja nggak apa-apa. Ini mau nggak? Oke, store-nya. Wah. Eksternal. Abi, temannya. Di screen di itu loh, direkam layar loh. Tapi
Oke, dari sini kan udah ituin ya. Terus di sini nanti ada beberapa yang harus dianuin. Nah, kalau ini kamu nanti bakal tracking mau di mana aja aplikasinya. Dia bisa ke rilisnya. Ntar, mana ya? Ini setting. Enggak lah. Ya bukan. Itu kuning-kuningnya. Jangan disemen, makan telurnya gocok. Ampune amis, nggak hilang-hilang. Benar. Ini bannernya di mana ya? Ntar. Kita coba. Mana? Oh, ada. Oke. Berarti dari sini nanti dari aplikasi ini nanti ada beberapa masih masih dalam production ini. Nah, nanti itu kalian harus nyiapin, ini kan ada review rilis ya, sebelum nanti ke bawahnya nanti suruh siapin namanya gambarnya ukuran ini belum ada soalnya. Kita cari dulu bentar biar enak kelihatan. Ukuran layar ada berapa? Nah, di sini ini kan udah registrasi. Kalau upload ini ada gambar yang harus kalian siapin, yaitu gambar ini icon yang ukuran 512 pixel. Kalian bisa namanya nyamakan di dalam, kalau nggak punya Corel itu bisa pakai lr.com. Nah, di sini bisa dipakai untuk ngedit, bisa open image dan lainnya untuk nyamakan aja ukuran layarnya. Ukuran segini. Terus nanti di sini kita sama-sama nanti nguploadnya. Ya, kamu nyiapin dulu aja yang kamu siapin.
karena tadi saya lupa yang ukuran gambar ya. Sesudah itu nanti ada seluruh upload gambar ini sama ini untuk banner icon sama ini ukuran segini ya. Jadi itu ya. Oke. Nah, sawi nggak bisa. Untuk upload di sana nih Google Play Store Console nih yang ini. Nah, di sini ketika kamu store banner ini yang ada itu satu ya contoh. Contohnya kita coba. Nah, di sini nanti icon ini. Icon fungsinya yang ini. Terus screenshot aplikasinya itu ada dua kan tampilan, berarti 1 2. Simpan. Terus banner ini nanti ketika ada di sini nanti. Kalau di aplikasi dia nanti ada di handphone gitu. Nanti banner nanti muncul, jika klik dia nanti muncul buatan siapa, artinya siapa gitu. Jadi harus kamu siapin itu. Nah. Siapin gambar ikon. Ukuran. Aplikasi screenshot minimal 2 layar. Nanti diupload bareng-bareng, terus rapihkan tampilan. Jadi nanti kamu tambah buat itu dulu ya. Ya, Wi. Buat itu dulu. Oke. Dirapin udah, yang itunya yang di backnya udah. Ada yang kedua. Oke, satu lagi tadi. Ini life cycle dan step. Nah, dalam sini kita belajar tentang life cycle, instant dan restoring activity. Apa itu life cycle?
Di sini ada suatu activity yang dapat digunakan untuk lap time, artinya waktu dari kapan itu dibuat, entah bagaimana dia dihapus, destroy, dihancurkan atau dihapus. Tentang suatu grafik, suatu activity yang digunakan untuk memanggil associate bersama story dari suatu state. Next one. Oke, ini ada contoh gambar dari life activity dan life cycle, yaitu bagaimana activity 1 ketika diklik mulai, terus dia balik ke activity 1 lagi yang tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini ada activity state dan aplikasi visibility, itu ada membuat, ada memulai, ada membuat dan mulai, terus resume tetap di situ kondisinya, terus diberhentikan ketika berhenti, stop, terus stop itu berarti dia di hidden. Ketika aplikasi itu kita keluar, dia bakal stop, berpindah aplikasi lah artinya. Terus destroy itu ketika kita hancurkan atau balik gitu. Di sini merupakan suatu manajemen dari suatu aplikasi tersebut atau disebut dengan siklus aplikasinya. Nah, di sini ada beberapa tentang ini. On start itu apa, restart, resume, on pause sama on stop, terus on destroy bisa dilihat di sini. Ini ada final call before, sebelum Android system di destroy. Jadi ketika final ya, itu sistem Android ketika pindah activity itu akan menghapus atau kayaknya membuang atau menghapus lah atau menghancurkan istilahnya, yaitu activity sebelumnya. Jadi activity dia berjalan di satu activity, ketika back dia balik lagi membuat and resume di situ aja. Ketika dia pindah lagi baru dia itu menghapus yang sebelumnya aktivitinya, terus dia buat lagi yang baru. Itulah proses dari siklus aplikasi. Terus di sini ada beberapa state yang udah pernah saya jelaskan. Terus implementasi dan overriding dalam pemanggilan. Oke. Ini ketika kita on create artinya membuat ya. Kita coba ketika itu memulai, ketika kita klik activity start. Ini contohnya. Ini membuat ketika activity itu kepada pengguna, terus memanggil lebih dari satu life cycle-nya. On resume activity count to breaker on stop. Oke, tadi udah dijelaskan ini. Ini start. Ini udah running, ini udah. Nah, kalau on pause ini yang ketika on pause tadi call it when system is about, artinya memanggil sistem itu tentang bagaimana resume, artinya activity itu previous. Previous itu apa? Saya lupa lagi. Previous itu apa? Oke. Nah, sini ada activity ini, ketika user digunakan dia akan clipping activity-nya, terus digunakan untuk commit atau mengganti suatu presiden data. Nah, ketika on pause ini berarti ketika disimpulkan dari beberapa ini, dia data itu ketika kita gunakan dalam satu activity, misalkan dia mengganti data ataupun kita namanya mencari data, dia akan on pause, artinya di situ ketika kita favoritkan atau share. Ketika kita pindah dengan aktivitas lain atau fragment lain, dia akan mendestroy di sini. Stop animation and ending the consumer resource, artinya ketika dia berhenti pindah ke aplikasi lain, dia akan berhenti. Ketika lagi misalkan kita lagi namanya menonton video YouTube, terus ketika kita pindah ke aplikasi lainnya, itu akan berhenti, disebut stop animation and ending consumer resource. Terus implementasi tentang bagaimana untuk next activity-nya, terus metodenya itu mengulang gitu. Terus yang on resume ini merupakan suatu metode yang return back to front or on stop, artinya di sini dibalikan di dalam. Ketika on stop ini berarti berhenti dalam ketika penggunaan user, misalkan yang tadi saya jelaskan, yaitu satu activity ketika kita nyari data ataupun kita mendiamkan aplikasi
tersebut, misalkan di menu tersebut itu on resume, artinya stabil lah. Ketika kita pindah dengan klik button ataupun lainnya, pindah ke aktivitas lain, itu baru dia akan mendestroy, bukan on. Terus kalau misal on pause ini berarti dia berhenti ketika kita pindah ke satu aplikasi yang berbeda. Misalkan kita lagi pakai aplikasi YouTube, kita pindah ke aplikasi Snack Video. Aplikasi YouTube ini dia bakal on pause. Ketika itu videonya bakal diberhentikan. Ketika kita balik lagi, dia berjalan lagi, start gitu. Ketika kalau destroy itu menghancurkan, berubah, atau langsung menghapus. Kalau on pause begitu. Ini oke. Ini ada beberapa untuk activity ketika on pause. Ini pemanggilan stop, berhenti. Oke, ini ada itunya. Terus ini end destroy udah dijelasin. Nah, di sini ada beberapa kombinasi suatu itu ada multi Windows. Nah, di sini dalam kombinasi yang dirubah ada implemented atau suatu data atau layout yang dimiliki resource atau sumber dayanya dalam activity tersebut digunakan oleh user. Yang pertama rotate, artinya perangkat ini diputer-puter, tadi di landscape, portrait, dan lainnya gitu. Terus di samping itu sistem itu bahasanya dirubah-rubah. Jadi misalkan bahasanya tadi kayak kita pelajari tadi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Cina. Ketika kita rubah, dia bakal namanya berubah. Nah, itu merupakan suatu konfigurasi pada suatu sistemnya, atau disebutnya konfigurasi change. Artinya dia data itu dibalikkan, atau dalam suatu sistem tersebut memiliki resource, sumber dayanya. Ketika kita pilih konfigurasinya, dia bakal berubah sesuai dengan apa yang ada dalam sistem. Jadi data itu tidak hilang. Misalkan di portrait berubah jadi landscape, data itu tetap ada. Itu nanti yang udah kita pelajari sebelumnya itu ya, error handling. Artinya untuk menghandler ketika data itu berubah dengan layar dan lainnya. Kalau misalkan bahasa tadi langsung ke service pengaturan, langsung ke bahasanya, language-nya yang saya terapkan tadi gitu. Jadi ketika perubahan data, dia mengambil kodenya saja. Misalkan kodenya itu IN, kita pilih dengan Indonesia, berarti dia langsung ke Indonesia. Ketika kita pilih ke bahasa Inggris, dia bakal ke bahasa Inggris. Itulah fungsi untuk yang values kodenya, setiap kode gitu. Terus ada multi Windows, artinya Windows itu setiap Android device OS yang berbeda dia bisa digunakan. Nah, itu merupakan suatu konfigurasi dalam suatu sistem atau Android tersebut. Apa yang terjadi on fix change? Ketika yang terjadi itu ketika shutdown itu ada beberapa, ada on pause, ada on stop, ada on destroy. Nah, ketika dimatikan gitu. Ketika dimulai, ini yang terjadi on create, on start, and resume. Ini yang ketika di shutdown, ini ketika di aktif atau memulai. Nah, activity instant state, informasi yang dibuat untuk suatu activity yang berjalan atau sebuah counter user tag. Nah, di sini informasinya itu ketika dia membuat activity yang sedang berjalan, seperti nanti user tag, artinya dia itu tagnya itu diklik ataupun teksnya itu bersifat edit text. Nah, dia kan lagi jalan di dalam satu activity, ada progress juga di dalamnya gitu. Terus ada animation progress. Nah, di sini ada beberapa, berarti animasi ini berjalan melakukan progresnya sesuai dengan yang ada. Misalkan video itu progresnya sampai 1 menit, berarti 1 menit. Kalau misalkan dia sampai 5 menit, berarti sampai 5 menit gitu. State is lost when device rotated. Artinya di sini dia ini ketika perangkatnya ini dibalikkan di portrait atau landscape, tetap tidak lost datanya gitu. Terus language change, artinya ketika bahasanya diganti, ketika kita terapkan tadi langsung ke sistemnya di HP tersebut. Jadi tidak ada namanya korup data ataupun lainnya. Nah, terjadinya suatu masalah yang fatal, artinya tadi lainnya, kamu tadi kurang namanya distringkan. Nah, developer kenapa harus distringkan?
Itu karena apa? Karena ketika kita pembuatan aplikasi dengan banyak bahasa, itu penting untuk diseringkan gitu. Back bottom, artinya ketika di back dia sesuai. Misalkan kita ke menu, terus kita pilih menu 1, kita back ke menu lagi. Kalau kita back ke menu 2, itu berarti sistemnya tidak berjalan dengan sesuai fungsinya gitu. Kita juga harus paham ketika kita klik menu ke menu 1, baliknya ke menu awal lagi gitu. Nah, itu harus tahu bagaimana untuk segi fungsi. Or the system clear memory, artinya di dalam sistem ini dia menghapus memori, langsung bisa menghapus. Artinya di sini ketika aplikasi tidak digunakan atau dihapus, langsung bisa dihapus semua memorinya, seperti cookies dan lainnya. Saving and restoring activity state. Nah, di sini dalam suatu sistem yang disimpan itu ada beberapa menggunakan ID. ID artinya di sini ketika kita mau buat create input data, kita kan tadi kalau di database itu disebutnya ID. Misalkan kita membuat namanya user karyawan. Nah, kita juga butuh nama ID untuk tidak menyamakan, disebut primary key-nya, agar ID 1, ID 2, ID karyawan 1 sama ID karyawan 2 itu tidak sama gitu. You are responsible for shaping other activity and user progress data. Artinya di sini data ini yang disimpan itu responsible, respon tentang aktivitinya. Terus pengguna ini memproses, artinya di dalam si pengguna menggunakan suatu data ini di dalam suatu activity, artinya menyimpan data tersebut, dia nanti responsible menyimpannya. Artinya ketika data itu disimpan A ya A gitu, bukan disimpan A ya B gitu. Ini membaikkan rantai. Oke, ini contohnya. Contoh ini start and restart. Jadi kapan kamu berhenti dan merestart atau mengembalikan ke awal sebuah aplikasi yang baru. Nah, di sini ada activity ya, alurnya lost and your activity will revert to the default of friend. Artinya di sini dia akan mengembalikan ketika sesuai standar defaultnya atau sesuai standar awalnya gitu. It will save user data between session. Artinya di sini menyimpan, pengguna itu menyimpan data di samping suatu aplikasi yang bentuknya cookies. Session itu kayak sebuah cookies. Ketika aplikasi Google itu ada cookiesnya, nah itu yang disimpan. Atau data yang bersifatnya SQLite. Artinya data itu ada namanya local storage sama local storage itu di dalam aplikasi. Terus yang external storage artinya di luar aplikasi. User preference artinya di dalam itu ketika kita punya database di dalam aplikasi sama di luar disimpan di dalam cloud, itu ada nama kita menggunakan share preference atau disebut dengan database sementara. Data yang sementara di lokal itu hanya beberapa ukurannya. Ketika dipanggil itu cepat. Itu kita menggunakan share preference. Nah, ini digunakan ketika kita membuat aplikasi ini, satu, sinyal di sana itu sangat jelek. Jadi kita pakai share preference. Kita punya database di cloud, kita punya juga database di dalam aplikasi. Nah, ketika ada jaringan yang kencang, dia akan otomatis menyimpan data yang dalam cloud tersebut ke dalam lokal gitu. Jadi ada dua database, lokal sama dengan cloud, artinya yang luar. Ini bisa dilihat. Oke. Ini yang kedua. Udah jam itu udah jam 3 sebelumnya. Sampai sini paham kan untuk bagaimana multi bahasa sama untuk buat itunya, arti upload gitu. Karena tadi kita belum namanya punya banner dan lainnya, dibuat dulu ya kamu. Yang pertemuan ketiga itu harus ada, jadi kita upload.
Oke, paham? Ya udah, nanti dikasih tahu sama temennya ya. Ini juga ada udah saya ituin juga.